Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Boyolali, apa kabarnya semua? Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun Ibu akan membagikan materi di channel ini. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, dan semoga segera selesai pandemi tersebut. Mari kita berdoa sebentar. Nah, siswa-siswiku yang kusayangi dan selalu Ibu banggakan, jangan lupa ya, tetap stay at home. Jaga kebersihan, pola hidup sehat, makan dan minum yang bergizi, dan olahraga yang teratur. Serta selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu kita terlindungi dan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Untuk tema materi di channel ini tentang perencanaan karir setelah lulus SMA. Mau kemana kalian setelah lulus dari SMA? Ada beberapa pilihan di antaranya. Yang pertama, melanjutkan studi ke PTN ataupun ke PTS, ke Politeknik, Politekkes, ataupun ke Dinasan. Di situ kita bisa melihat informasi yang perlu diketahui. Yang pertama, jenis-jenis PTN atau PTS, Politeknik, Politekkes, ataupun kedinasan. Selanjutnya, jalur masuk PTN, PTS, Politeknik, Politekkes, ataupun kedinasan. Serta pemilihan jurusan dan prospek karir. Dan selanjutnya kita lihat juga prosedur pendaftaran serta biaya yang diperlukan. Dan nanti insya Allah mungkin akan kita bahas tersendiri salah satu pilihan setelah lulus SMA yaitu melanjutkan studi di channel selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa selalu buka SMA Negeri 1 Boyolali Official Channel. Dan untuk pilihan kedua, nanti ada pilihan kehidupan berkeluarga atau menikah. Nah lo, sudah siap belum kalian, Mas Mbak? Di sini ada pun informasi yang diperlukan apabila kalian memilih pilihan yang kedua. Yang pertama, kesiapan fisik. Setelah menikah, pasti akan ada perubahan, apalagi yang perempuan nanti setelah menikah memiliki keturunan contohnya dan fisik mulai berubah serta gaya hidup juga. Sudah siap belum? Dan yang kedua harus ada kematangan emosi. Kematangan emosi ini sangat diperlukan agar keluarga yang dibina bersama selalu sakinah, mawaddah, dan warahmah, supaya tidak selalu bertengkar dan saling mementingkan egonya masing-masing. Dan selanjutnya yang sangat penting untuk dalam kesiapan kehidupan keluarga yaitu kemampuan ekonomi. Ini poin yang sangat penting juga, karena dalam berkeluarga tidak hanya mementingkan cinta. Mungkin usia kalian cinta itu sangat penting, namun kalian sudah berkeluarga. Cinta memang penting sih, tapi tetap kemampuan ekonomi ini yang penting untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Seperti contohnya, seorang laki-laki apabila sudah memiliki istri atau anak, otomatis harus memenuhi kehidupannya sehari-hari, tidak hanya modal cinta. Bila anaknya lapar, harus minta minum, susu, makan untuk pertumbuhannya. Apa harus dengan modal cinta tadi anak tersebut kenyang dengan sendirinya? Nah lo tidak kan? Kalian harus berpikir keras nih. Untuk pilihan selanjutnya yaitu bekerja. Adapun informasi yang diperlukan apabila memilih bekerja, kalian juga harus memahami. Di antaranya yang pertama, satu, memahami jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan lulusan SMA. Nah, kalau kalian lulusan SMA, jangan langsung menuntut jabatan yang tinggi dan langsung di posisi yang enak atau nyaman dalam bekerja, karena juga harus sesuai dengan lulusannya. Jadi, perlu diingat itu. Selanjutnya, memilih lowongan kerja
memilih atau membaca di lowongan kerja di media cetak maupun elektronik. Itu perlu dilihat juga di situ. Yang selanjutnya, memahami karakteristik dan prospek pekerjaannya. Dan kalian jangan lupa melihat, memahami prosedur pendaftaran yang ada apabila kalian ingin bekerja di suatu tempat. Terus yang selanjutnya ini, pilihan yang keempat, kalian mungkin memilih menganggur, atau istilah kerennya anak-anak sekarang kalau nggak salah itu gap year ya. Di sini kalian harus menyiapkan mental, karena pasti kalian kemana ada pertanyaan, mungkin kumpul keluarga, kumpul dengan teman, sekarang kalian kuliah di mana, atau sekarang kamu kuliah di mana, pasti itu pertanyaan akan muncul. Jadi kalian harus siap mental, karena menganggur itu mungkin ada yang beranggapan, wah enak ya duduk tidur malas-malasan, mungkin ngegame, namun lama-lama kalian juga akan mengalami kejenuhan. Jadi seandainya kalian memilih pilihan ini, juga harus mempunyai tujuan mengapa kalian ambil keputusan ini. Seperti contoh, ada beberapa kasus anak juga yang memilih itu, tetapi itu bukan pilihan yang harus dipilih. Contohnya gini, biasanya kalian ambil keputusan ini dikarenakan memilih universitas yang diinginkan tidak tercapai, baik lewat jalur SNM, SBM maupun UM, dikarenakan sangat dan ingin sekali ke sana. Makanya ada niatan yang harus bisa kuliah di sana. Niatan saya harus bisa kuliah di sana. Mungkin tahun ini tidak bisa dikejar atau tidak tercapai, saya akan kejar tahun selanjutnya. Namun kalian juga jangan terlena dengan hal ini. Ingat, tujuan utamamu apa tadi? Kalau ingin mengejar universitas tadi, harus tetap belajar, baik secara mandiri ataupun ikut bimbel, biar kalian tidak lupa apapun pelajaran yang ada waktu kalian waktu SMA. Dan selanjutnya mungkin ada pilihan, ingin kursus atau keterampilan. Adapun informasi yang diperlukan, seperti jenis-jenis kursus keterampilan tersebut. Selanjutnya, lembaga penyelenggara kursus tersebut itu perlu dipertimbangkan. Yang selanjutnya, lama kursus dan prospek karir. Kalian juga harus perlu mengingat nanti akan beda dengan yang kuliah. Apabila kursus mendapatkan sertifikat selain keterampilan yang diperoleh di tempat kursus tersebut, sedangkan untuk kuliah kalian akan mendapatkan ijazah, yang mungkin keduanya bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Itu bedanya ya. Nah, dari kelima pilihan tadi bisa sebagai bahan pertimbangan. Kalian mau kemana setelah SMA nanti? Kalau saran ibu sih, pilih yang terbaik untuk masa depan kalian. Bisa yang pertama, kalian kuliah dulu, baik di PTN maupun PTS, atau Politekes, Politeknik, maupun kedinasan yang sesuai dengan keinginan kalian. Tapi jangan lupa juga meminta restu dan arahan dari kedua orang tua kalian. Toh tidak ada kata tidak mungkin bagi yang tidak memiliki dana untuk kuliah, bisa menggunakan jalur bidik misi atau KIP kuliah sesuai prosedur yang ada dan tetap semangat kuliah dan memiliki prestasi untuk masa depan. Yang selanjutnya setelah kuliah mungkin tidak memilih kuliah, bisa memilih kursus tadi, kursus di keterampilan atau di beberapa lembaga-lembaga itu juga bisa. Setelah kuliah atau kursus tadi, kalian bekerja dulu. Setelah bekerja, baru deh kalian menikah, membina keluarga dengan bekal yang cukup, baik dari segi ilmu, kesiapan emosi dan spiritual, serta ini penting sekali, kesiapan ekonomi dalam membina keluarga. Nah anak-anakku, mungkin di channel episode hari ini cukup sekian. Insya Allah Ibu lanjutkan di channel-channel berikutnya. Dan Ibu memberikan tugas di Google Classroom seperti biasa. Sembari mengerjakan tugas, bisa konsultasi dan bisa menggunakan WA.
Mungkin cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan, pola hidup sehat, olahraga yang teratur, dan berdoa selalu agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pandemik di negara kita ini segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa lagi secara langsung di pembelajaran klasikal di kelas. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, kita bisa.